Bagaimana Paulus juga bekerja. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Para saudara yang kasih, bagaimana kita menghayati iman kita, menghayati perutusan kita. Marilah kita meneladani Santo Paulus, Santo Fransiskus Xaverius. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Selamat pagi para saudara yang terkasih. Pada Jumat pertama ini, kita bersama-sama bergembira merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius, imam dan pelindung misi. Kita bersyukur misi Asia berkat Santo Fransiskus Xaverius, Asia dapat menikmati, memperoleh warta gembira Injili, dan kita merasakan bersama sebagai bagiannya. Apa gunanya kalau aku memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawaku? Bersama-sama mengikuti Santo Ignatius Loyola, Santo Fransiskus Xaverius dan temannya Petrus Fabel mendirikan Serikat Yesus yang kita kenal, dan kita bersyukur juga betapa karya misi Serikat Yesus juga kita alami bersama juga sebagai perintis di Keuskupan Malang ini. Marilah kita menyiapkan diri dalam peran Ekaristi ini dengan terlebih dahulu mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita, agar kita layak untuk merayakannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber keselamatan, oleh pewartaan Santo Fransiskus Xaverius, banyak bangsa semakin mengenalmu. Kubarkanlah hati umat beriman dengan semangat iman orang kudusmu ini, dan gembirakanlah gereja kudus dengan tunas-tunas yang tumbuh subur di mana-mana. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Seandainya aku melakukan pemberitaan itu atas kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan atas kehendakku sendiri, pemberitaan itu merupakan tugas yang ditanggungkan Allah kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa imbalan, dan bahwa aku tidak menuntut hakku sebagai pemberitaan Injil. Sesungguhnya aku bukan hamba siapapun. Meskipun begitu, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan bersamamu. Inilah Yesus Kristus menurut Santo Markus. Haleluya.
Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah murid dan memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Amanat Yesus sebelum naik ke surga menjadi wasiat bagi kita. Pergilah ke seluruh dunia. Pergi. Siapa suka memang untuk pergi? Kalau kita sudah merasa nyaman, aman, menikmati kehidupan kita yang mapan. Bukan pergi karena terpaksa, tetapi ini adalah perutusan. Tiada lain untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Pergi ke seluruh dunia. Seluruh dunia dengan segala macam bentuk dan persoalannya. Menghadapi semua manusia dan juga pola hidupnya, pola kebudayaannya, daerah yang mungkin tidak dikenal, gelap, dan itulah yang dorong perutusan para murid, Rasul Paulus, dan misionaris terbesar kita, Santo Fransiskus Xaverius. Pergi dari kenyamanannya untuk mewartakan Injil Kristus ke dunia yang asing, ke Goa India, ke Nusantara, Malaka, Maluku, bahkan ke Jepang. Dan Santo Fransiskus wafat di pulau kecil ketika menuju Cina, di pulau Sanjian. Para saudara yang kasih, sungguh warta Injil hari ini mewarnai Santo Fransiskus Xaverius. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Santo Fransiskus Xaverius
dalam mewartakan Injil, mau untuk juga mempelajari bahasa dan budaya setempat, bahasa Melayu, bahasa Jepang, untuk dapat menyampaikan kabar baik betapa Tuhan sungguh mencintai kita semua. Sehingga kalau kita bersama-sama diajak Bapak Uskup dalam sinode para uskup juga merefleksikan misi bersama. Kita diajak untuk juga mempunyai spirit seperti Rasul Paulus katakan dalam bacaan pertama. Jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegangkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Kabar baik Kristus, Allah yang hadir menyelamatkan, hendaklah kita wartakan. Dan itu merupakan keharusan tugas yang dikatakan oleh Paulus yang ditanggungkan Allah kepadaku. Ketika ditanya apa upahnya? Upahku ialah aku boleh memberitakan Injil tanpa imbalan. Aku menjadikan diriku sebagai hamba semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Dan bagaimana Paulus juga bekerja. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Para saudara yang kasih, bagaimana kita menghayati iman kita, menghayati perutusan kita. Marilah kita meladan Santo Paulus, Santo Fransiskus Xaverius. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, sabda Tuhan. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, semangat cinta kasih telah Kau kobarkan dalam hati Santo Fransiskus, sehingga ia gigih dan bertekun menyelamatkan jiwa-jiwa. Semoga misteri iman yang kami rayakan menyalakan kasih Rasul itu dalam hati kami untuk menghayati panggilan misioner secara pantas, dan bersama Dia kami boleh menikmati buah-buah yang dijanjikan kepada para pekerja yang baik. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Peran Ekaristi sudah selesai. Pergilah kita diutus.